tentang keutamaan sholat. Ya, saya nggak perlu bacakan semuanya, yang penting poin-poinnya aja di sini, bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat sebaik-baik amal setelah syahadatain. Salat mencuci dan membersihkan kesalahan anak Adam. Salat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan salat juga sebagai cahaya bagi pelakunya. Orang yang salat itu ada cahaya dia. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Sebab Nabi bersabda, was-salatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Dan orang-orang yang salat itu akan diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Di saat orang-orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah, orang-orang yang salat diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan sholat Allah akan meningkatkan derajat, menghapuskan kesalahan. Dengan kita sholat akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ketika orang sholat berjamaah ke masjid, dia wudhu di rumahnya, setiap langkah yang dia berjalan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Jadi kita dianjurkan wudu kita di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid. Kata Nabi SAW, man tatahara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, itu 5 waktu, sholat yang 5 waktu. Maka langkahnya yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua meninggikan derajat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga orang yang sholat disediakan jamuan di surga. Orang yang sholat itu kalau dia mengerjakan sholat dengan berjamaah, meskipun dia sampai ke masjid, dia sudah rutin mengerjakan sholat berjamaah yang 5 waktu. Sampai di masjid, orang sudah bubar. Artinya sampai di masjid orang sudah selesai. Dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Itu perhatikan itu. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita dengar azan, kemudian kita wudu. Berjalan kita menuju masjid, sampai di masjid orang sudah selesai sholat. Maka kita mendapatkan pahala berjamaah. Untuk melihat hadisnya di halaman 35. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allah 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian menuju masjid, tapi ia dapati orang-orang telah sholat, maka Allah Azza wa Jalla memberinya pahala orang yang sholat dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Nasai. Jadi Nabi SAW menyebutkan orang yang dia berwudu, dia niat sholat berjamaah, tiba-tiba sampai di masjid orang sudah sholat, maka Allah memberikan pahala sholat berjamaah. Makanya para ulama menjelaskan, ulama salaf, kalau sudah sampai di masjid yang di situ ada imam rawatib, maka tidak ada mengerjakan lagi jamaah yang kedua, apalagi jamaah ketiga, keempat, kelima, tidak ada, cukup jamaah sekali. Jamaah yang dikumandangkan azan, yang qomat itu jamaah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya dia menjelaskan bahwa termasuk kesalahan itu membuat jamaah yang kedua atau ketiga. Jamaah sekali aja. Dan kita datang ke masjid dengan niat sholat berjamaah, setelah dikumandangkan azan itu kita sampai di masjid. Seandainya sudah selesai sholat, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jamaah yang kedua ketiga, orang akan santai, dia berlambat-lambat, nanti juga bisa kita sholat berjamaah lagi. Tapi kalau jamaah sekali itu saja, begitu dikumandangkan azan, semua orang berbondong datang ke masjid.
Karena jamaah yang pertama. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini.